warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. 19 tahun RSD Balung, dari tiada hingga berada, dari tak bisa menjadi luar biasa. Kami tak sempurna, tapi sedang berjuang menuju ke sana. Bergandeng tangan mewujudkan impian, mengemban amanah. Untuk semua rangkaian cita-cita mulia, apalah arti kami tanpa Bapak, Ibu, dan Saudara. Untuk itu, kami mohon doa dan restunya. Yang terhormat Ibu PLT Direktur RSD Balung, yang kami hormati Ibu PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, yang kami hormati jajaran struktural Rumah Sakit Daerah Balung, yang kami hormati segenap undangan baik yang hadir melalui daring ataupun hadir di ruangan ini. Yang pertama, sesepuh Bapak Ibu Direktur RSD Balung periode 1 sampai dengan 5, ada Dr. Murad, Dr. Yuni Ermita, Dr. Bambang Suwartono, Dr. Lili Laksmiati, Dr. Gigi Nur Cahyo Adimars. Kemudian yang kami hormati pula Bapak Camat Balung beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Kapolsek Balung beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Dan Ramil Balung beserta jajarannya, yang kami hormati Ibu Dr. Nia, Kepala Puskesmas Balung beserta jajarannya, mitra kerja kami BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Bank Syariah Mandiri, Bank Jatim, dan tak lupa pula yang kami muliakan, Ketua Komite Medik, Ketua Komite Nakes lain, Ketua Komite Keperawatan, serta seluruh karyawan-karyawati RSD Balung yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat karunia sehat kepada kita semua, sehingga hari ini, tanggal 20 Januari 2021, kita dapat bersua kembali dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Rumah Sakit Daerah Balung yang ke-19 dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan keharibaan Nabiullah Muhammad SAW sebagai teladan bagi kita semua. Selanjutnya sebagai pembawa acara, mohon izin saya akan menyampaikan susunan acara adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga pemutaran video dokumenter, yang keempat sambutan Direktur RSD Balung, yang kelima sambutan Direktur kedua RSD Balung periode 2005-2007. Acara selanjutnya siraman rohani dan diakhiri dengan doa dan penutup. Sebagai titian langkah awal, marilah kita membaca basmalah bersama-sama agar seluruh rangkaian acara berjalan sesuai yang kita harapkan dan mendapatkan ridho ilahi Robbi. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Ghafir, yang akan membacakan surah Maryam ayat 15 dan 33 serta Al-Imran ayat 103. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gak muncul suaranya. Suara aneh.
Memasuki acara selanjutnya adalah pemutaran video dokumenter yang merangkum secara singkat perjalanan RSD Balung sejak diresmikan tanggal 2 Januari 2002. Kepada petugas kami persilakan. Minggu 17 Agustus 2003 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Bendera jauh. Pada sang merah putih. Hormat. Dan untuk mengenang para Minggu 17 Agustus 2003 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Minggu 17 Agustus 2003 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Latihan. Bendera jauh. Pada sang merah putih. Hormat. Dan untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan negeri kita ini, marilah kita mengheningkan cipta. Heningkan cipta, mulai. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saudara-saudara sekalian, untuk pertama kalinya RSUD Balung menyelenggarakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-58. Kemerosotan moral, krisis multidimensi, dan tantangan di era globalisasi merupakan masalah besar yang harus kita hadapi bersama. Di samping itu, pelaksanaan pembangunan yang tidak menjamin pemerataan dan keadilan telah menimbulkan kerawanan disintegrasi bangsa yang cukup serius. Menyiapkan diri yang para medis wanita. Tanggul. Loh. Ayo, Bu Putu, silakan Bu Putu. Ayo, bergerak. Apakah kita RSUD Balung akan seperti itu? Insya Allah.
dengan peringatan yang sederhana ini, kita tidak akan menganut paham ulu dua-dua. Perkara kita kekurangan gaji untuk honorer, tunggulah. Ya. Toh 10 spesialis itu insya Allah November sudah dapat. Kalau pendapatan rumah sakit tinggi, insya Allah Anda sekalian akan terpenuhi kesejahteraan. Dari 7 kabupaten yang mendirikan rumah sakit, hanya Rumah Sakit Umum Daerah Balung yang dinilai layak untuk dikunjungi oleh tim Departemen Kesehatan Republik Indonesia dalam pelaksanaan scoring dan site visit kelayakan rumah sakit kelas C. Penilaian yang diberikan oleh tim dari pusat untuk Rumah Sakit Umum Daerah Balung yang mendapatkan izin operasional dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 22 Mei 2003 adalah excellent. Pihak rumah sakit membangun medical center yang peletakan batu pertamanya dilaksanakan oleh Bupati Jember, Dr. Andes Haji Samsul Hadi Siswoyo MSc pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2003. Tadi sudah ada datanya, artinya meningkat dengan pesat. Hebatnya direktur rumah sakit ini luar biasa, jadi menyulap rumahnya orang gila menjadi bagus. Itu di depan itu ya, ini dibutuhkan pemimpin yang agak gila memang gitu ya. Tapi gila dalam arti positif. Dengan berkalungkan rangkaian bunga melati, Bapak dan Ibu Bupati Jember beserta rombongan secara langsung menuju ke tempat peresmian dan membuka secara simbolis Medical Center Rumah Sakit Umum Daerah Balung. Dr. Nur Wahid dan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Jember. Peresmian gedung Medical Center ditandai dengan pembukaan selubung papan nama dan pelepasan balon serta penandatanganan prasasti oleh Bapak Bupati. Dengan demikian, sejak tanggal 30 Desember 2003, Medical Center siap melayani masyarakat. Dengan penuh wibawa dan tetap bersahaja, Bapak Bupati yang dipandu oleh Dr. Haji Muhammad Murad SPOG memasuki gedung Medical Center untuk secara dekat melihat dan meninjau sampai sejauh mana kesiapan dan persiapan dari para petugas Rumah Sakit Umum Daerah Balung secara keseluruhan. Tampak keakraban dan kesejukan tercipta antara Bapak Bupati sebagai sosok pemimpin dengan segenap golongan masyarakat. Komunikasi yang cukup familiar dapat tercipta dengan baik. Itu semua terlihat dari antusias masyarakat pengunjung Medical Center dalam menyikapi semua pertanyaan yang dilontarkan oleh Bapak Bupati Haji Samsul Hadi Siswoyo.
Balung yang ke-19. Sukses! 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 Kami perwakilan dari Komite Medik Rumah Sakit Daerah Balung mengucapkan Sigahayu Rumah Sakit Daerah Balung yang ke-19. Semoga jaya selalu. Sukses, sukses, sukses. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat sejahtera untuk semua. Dirgahayu RSD Balung yang ke-19. Sukses, sukses, sukses. Kami dari Komite Nakes lain mengucapkan Dirgahayu Rumah Sakit Daerah Balung yang ke-19. Semoga jaya selalu. Kami dari Tim Security, Transporter, dan CS mengucapkan selamat hari jadi RSD Balung yang ke-19. Sukses, sukses, sukses! Demikianlah secara singkat penayangan video dokumenter perjalanan Rumah Sakit Daerah Balung sejak diresmikan tahun 2002. Hadirin yang kami muliakan, memasuki acara selanjutnya adalah sambutan Ibu PLT Direktur Rumah Sakit Daerah Balung. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Gigi Nafisah MMRS, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dr. Haji Muhammad Murad, spesialis Obgyn. Yang saya hormati Dr. Hajah Yuni Ernita, MKes. Yang saya hormati Dr. Bambang Suartono, MM. Yang saya hormati Dr. Lili Laksmiati Susilo Parti. Yang saya hormati Dr. Gigi Nur Cahyo Mars. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Yang saya hormati Bapak Camat Balung beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Balung beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Koramil Balung beserta jajaran. Yang saya hormati Ibu Kepala Puskesmas Balung. Yang saya hormati Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jember, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jember, Kepala Bank Jatim Cabang Balung, Kepala Bank Syariah Mandiri Cabang Balung. Yang saya hormati Bapak Ibu Pejabat Struktural Rumah Sakit Daerah Balung, Ketua Komite Medik beserta jajaran, Ketua Komite Keperawatan beserta jajarannya, Ketua Komite Nakes lain beserta jajaran, Panitia Hari Jadi Rumah Sakit Daerah Balung yang saya banggakan, beserta seluruh undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur Ilahi Robbi atas segala karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul kembali di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Bapak Ibu yang saya hormati, tepatnya di tanggal 2 Januari 2022 diresmikanlah Rumah Sakit Daerah Balung sebagai rumah sakit tipe C pada waktu itu. Dan saat ini terasa 19 tahun sudah Rumah Sakit Daerah Balung berdiri, memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama di
di Kecamatan Balung, di daerah Kabupaten Jember bagian selatan dan barat. Sungguh tidak mudah Bapak Ibu perjalanan 19 tahun. Tadi sudah sama-sama kita menyaksikan pemutaran film dokumenter, mulai dari awal berdirinya Rumah Sakit Balung, 1 tahun Dr. Murad berjuang dan melaksanakan upacara yang pertama kali untuk HUT Rumah Sakit Daerah Balung. Kemudian perjuangan-perjuangan lain masih terus dilaksanakan oleh direktur-direktur pengganti Dr. Murad. Dan saat ini bergabung di ruangan ini bersama kita semua Dr. Hajah Yuni Ermita. Terima kasih sekali sudah menyempatkan waktu untuk melaksanakan peringatan hari jadi Rumah Sakit Daerah Balung ini. Tentunya perjuangan tahun demi tahun sama beratnya, meskipun yang kita hadapi tidak sama. Saat ini kebetulan di masa kami ada di Rumah Sakit Balung ini sedang menerima ujian dari Allah SWT berupa pelayanan di era pandemi COVID yang memang tidak mudah Bapak Ibu. Sudah 9 bulan pandemi COVID sama-sama kita rasakan. Seluruh sivitas hospitalia dari Rumah Sakit Daerah Balung berjuang di bidangnya masing-masing. Begitu banyak perubahan dan dinamika yang terjadi, yang membutuhkan kekuatan dan adaptasi yang begitu cepat, terutama dari tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit Balung ini. Namun, berkat kerjasama yang luar biasa dan doa-doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah SWT, alhamdulillah kita sampai saat ini berhasil melewati pandemi ini, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para direktur pendahulu kami. Saat ini kami meneruskan perjuangan Bapak Ibu direktur yang telah mendahului kami. Antara lain dengan meredesain sistem yang ada di pelayanan, baik meredesain sistem alur masuk mulai dari rawat jalan, IGD, dan juga yang saat ini sedang kami laksanakan adalah meredesain disaster plan keseluruhan yang ada di Rumah Sakit Balung ini. Dengan tujuan apa Bapak Ibu? Dengan tujuan melindungi keselamatan tenaga kesehatan khususnya yang ada di Rumah Sakit Balung dan juga melindungi masyarakat yang kita layani. Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah kami tetap terus berjuang sebagaimana tadi disampaikan oleh pembawa acara. Kami memang belum sempurna, tapi kami menuju kesempurnaan itu. Insya Allah kami akan terus berjuang dan terus melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, antara lain dengan penambahan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar kita. Mohon doa restunya Bapak Ibu sekalian, para Bapak Ibu direktur pendahulu kami, mudah-mudahan dalam waktu yang dekat kami bisa mewujudkan pelayanan hemodialisa di Rumah Sakit Balung ini. Dan juga menambah pelayanan-pelayanan lain, pelayanan poli jantung, pelayanan poli THT, dan juga pelayanan poli lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tujuan utama adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya, peningkatan mutu secara berkesinambungan, dan tentunya pelayanan ini akan terus kami tingkatkan dengan berkonsentrasi kepada keselamatan pasien, keselamatan petugas
Dan ini akan kita gali secara terus-menerus, Bapak Ibu. Pada kesempatan yang baik ini, kami juga mengucapkan beribu terima kasih kepada seluruh stakeholder BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Bapak Camat, Bapak Kapolres, Bapak Danramil, Babinsa, Bank Jatim, BSM, atas kerjasama yang telah kita jalin selama ini. Dan tentunya kami berharap sinergi ini akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Terima kasih juga kepada Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Nakes lain yang telah berjuang melayani masyarakat dengan pelayanan yang berorientasi kepada pasien care, total care, yang berpusat pada safety pasien dan safety. Terima kasih terhingga kepada seluruh panitia HUT Rumah Sakit Daerah Balung. Tanpa Bapak dan Ibu, seluruh rangkaian peringatan Hari Jadi Rumah Sakit Daerah Balung ini tidak akan terlaksana dengan baik. Dirgahayu Rumah Sakit Daerah Balung. Sukses, sukses, sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek 1, 2, 3, cek. Disampaikan terima kasih atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya adalah sambutan dari Direktur Kedua Rumah Sakit Daerah Balung periode tahun 2005-2007. Kepada yang terhormat Dr. Hajah Yuni Ermita Jatmiko MKes, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semuanya hari ini sehat walafiat, termasuk saya yang sudah tua ini bisa hadir dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa dilimpahkan kepada kita semuanya. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga pada Ibu PLT Direktur Rumah Sakit Balung yang masih mengingat mantan-mantannya. Jadi sebetulnya kalau tadi disebutkan Direktur Rumah Sakit Balung tahun ya sakjane ya wis ora wis isin wis tua ini wis mantan ya. Yang saya hormati Ibu Direktur dan seluruh sivitas Rumah Sakit Balung yang sangat berbahagia dan saya banggakan sekali karena saya merasakan pernah ada di sini. Sangat saya banggakan seluruh karyawan-karyawan Balung. Dan juga yang saya hormati para undangan yang mungkin melalui Zoom yang hadir. Saya tadi melihat Ibu Dr. Lili ya, juga mantan direktur tahun berapa itu tahun 2012 ya. Alhamdulillah bisa hadir. Pada kesempatan yang berbahagia ini rasanya saya ikut bahagia, ikut bangga sekali kepada Rumah Sakit Balung yang sudah ternyata sekarang ini sudah 19 tahun. Ya, kalau usia itu 19 tahun itu ranum-ranumnya. Ya,
corone ngono ya remaja kinyis-kinyis ya. Banyak yang mendekati. Itulah kira-kira kalau 19 tahun dan usia Rumah Sakit Balung saat ini adalah 19 tahun yang luar biasa. Suatu perkembangan yang sangat besar sekali dari waktu saya menjabat di sini dulu 11 tahun yang lalu. Ya, gedungnya belum sebanyak ini, masih sisa-sisa gedung puskesmas. Tapi alhamdulillah karena Rumah Sakit Balung ini dibangun dengan suatu potensi yang luar biasa. Melihat potensi, pertama potensi dari lokasi Kecamatan Balung itu sendiri. Kecamatan Balung ini di daerah selatan, daerah yang makmur untuk Kabupaten Jember. Jadi daerahnya itu di tengah-tengah masyarakat yang mampu. Daerahnya pas di tengah-tengah, masyarakatnya rata-rata mampu dan berpendidikan, punya wawasan yang luas, dan mudah diajak untuk maju di bidang kesehatan. Jadi Balung ini sebetulnya punya potensi luar biasa untuk berkembang, maju, ya berkembang dalam pelayanan kesehatan, luar biasa. Ya mengingat jangan sampai masyarakat Balung berobatnya malah lari ke Jember. Ya, itulah sebetulnya yang kita harapkan dengan berdirinya dulu di rumah sakit Balung di kecamatan ini, bisanya seluruh masyarakat sekitar Balung ini bisa dilayani, tidak usah jauh-jauh ke Jember. Nah inilah tugas yang mungkin tugas yang luar biasa dari seluruh karyawan rumah sakit, baik dari manajemen maupun dari petugas medis maupun petugas-petugas pelayanan. Mari digunakan potensi-potensi Balung ini sehingga bisa mengembangkan rumah sakit ini menjadi luar biasa. Tadi Ibu Direktur juga menyampaikan bahwasanya tantangan memang setiap masa direktur berbeda. Saat ini memang masanya adalah masa COVID, ya. Masa COVID di mana sing disalahno rumah sakit, ya benar. Pasien katanya kalau di rumah sakit di COVID-kan, kan gitu ya. Jadi sing disalahno rumah sakit dokternya gitu. Ya ini memang tantangan yang luar biasa. Dan salut saya pada karyawan-karyawati Rumah Sakit Balung yang sudah melaksanakan pelayanan yang luar biasa di wilayah Kecamatan Balung ini, dengan harapan mudah-mudahan di masa pandemi ini tidak mengurangi semangat daripada teman-teman seluruh sivitas Rumah Sakit Balung untuk tetap memberikan pelayanan, tetap maju, tetap berjuang demi kebaikan kita bersama. Juga saya sampaikan ya, atas nama mantan-mantan direktur, saya mengucapkan Dirgahayu Rumah Sakit Balung, sukses, sukses, sukses. Mudah-mudahan suksesnya yang kita harapkan tidak ada hanya pada kata-kata, tapi sukses yang luar biasa. Sukses yang bisa diaplikasikan untuk kepentingan masyarakat, insya Allah ya. Saya yakin semua karyawan Rumah Sakit Balung bisa untuk maju bersama-sama. Asalkan kita bergandengan tangan, insya Allah Rumah Sakit Balung akan terus maju, dan bisa memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Kemudian mungkin yang saya juga sebagai warga Balung, mungkin nanti ini perjuangan daripada manajemen untuk menambah jenis-jenis pelayanan yang tadi sudah direncanakan oleh Ibu Direktur. Informasinya jenis-jenis pelayanan spesialis yang sangat banyak yang kurang ya, THT belum ada, saraf ya utamanya, dan mungkin nanti HD akan ada. Insya Allah kalau itu semuanya ada lengkap ya, karena sarana gedungnya sudah memenuhi ya, sudah bagus, semuanya sudah lengkap, tinggal sekarang mengisi SDM yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, supaya masyarakat tidak lagi lari ke Jember yang jauh-jauh ke sana.
ya. Apalagi nanti mungkin dilengkapi CT scan, ya, ada dokter spesialis saraf, ada THT, kemudian spesialis yang lain, ya, kan masa masih banyak kurangnya, ya. Jadi kalau melengkapi semua jenis spesialis ada itu, insya Allah cepat berkembang, ya, karena semuanya tergantung SDM yang kita butuhkan. Mungkin demikian yang saya harapkan. Harapan kami tentunya saya sebagai mantan direktur di sini juga bangga sudah berkembang rumah sakit yang demikian bagusnya, sudah bagian pesatnya, dengan harapan kedepannya akan terus maju dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Demikian yang kami harapkan dan insya Allah seluruh karyawan rumah sakit bisa melaksanakan itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Rumah Sakit Balung, sukses, sukses, sukses. Alhamdulillah. Disampaikan terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya semoga Ibu beserta mantan direktur yang lain senantiasa diberikan kesehatan serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang kami muliakan, memasuki acara selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Kusno, MPDI. Dan pada akhir tausiahnya kami mohon untuk berkenan memimpin doa. Kepada yang terhormat, yang kami taati, Ustadz DRS Kusno Adi, MPDI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang ada di dalam ruangan maupun yang ada di virtual, sebelum saya menyampaikan tausiah yang pesan daripada sponsor tadi, jangan lama-lama. Ya, cukup 30 menit maksimal. Oke. Untuk itu saya ucapkan Dirgahayu Rumah Sakit Daerah Balung yang ke-19. Sukses, sukses, sukses. Sudah. Alhamdulillah. Ini tugas saya pertama. Untuk mengatakan bahwa di sini sedang ada upaya menuju sukses. Ya. Tadi langkahnya sudah disampaikan sama ibunda kita, Bu Yuni tadi itu. Beliau bilang saya sudah sepuh, tapi menurut saya masih muda. Ya. Apa karena jarak jauh itu ya? Ya. Untuk itu saya akan sampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang panjenengan inginkan, karena saya pernah baca sebuah artikel itu, orang yang sehat itu diantaranya orang yang bisa membahagiakan dirinya sendiri. Kalau dia nggak bisa merasa bahagia, maka dia sulit untuk bisa membahagiakan orang lain. Dan itu ternyata terbukti, ya. Kalau tenaga medis itu nggak sehat, bagaimana mau menyehatkan yang lain, dia sendiri tidak sehat. Bagaimana bisa membuat orang lain tersenyum kalau dia sendiri sulit untuk senyum. Nah, karena itu mari dalam 25 menit ke depan, nah sudah berkurang 5 menit, saya ingin untuk mengajak dengan semuanya melakukan perenungan, ya, karena bagaimanapun usaha yang dimulai tahun 2002 berupa pendirian rumah sakit ini ada tujuan yang sangat luar biasa, yakni bagaimana menjaga kesehatan masyarakat itu kemudian bisa makin berkualitas dari waktu ke waktu. Nah, itu alhamdulillah saya diajak panjenengan untuk memperingati hari ulang tahunnya yang ke-19. Yang kata Bu Yun tadi, usia yang kinyis-kinyis. Usia yang menarik siapapun, ya kemudian itu nanti bisa lebih baik lagi. Bapak Ibu yang kemuliakan, pertama tentu kita bersyukur dengan kehadiran rumah sakit ini.
sebagai salah satu ikhtiar kita untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang salah satu indikatornya adalah sehat baik jasmani, rohani maupun sosial. Mungkin ditambah lagi sehat ekonomi gitu ya. Walaupun situasinya pandemik ya. Rata-rata banyak keluh kesah, tapi orang yang sehat insya Allah tidak mengeluh. Berarti yang agak-agak mengeluh itu kurang sehat. Ya. Kedua, semoga sholat salam senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, kalau kita punya panutan, punya teladan, tidak kehilangan figur. Yang dicontoh itu jelas dan pasti. Beliau akan mengantarkan kita pada kebahagiaan. Jangan yang lain yang dijadikan figur. Karena yang lain itu belum tentu, ya, yang nampak itu sama dengan yang di dalamnya. Kadang-kala orang itu bisa senyum, tapi dalam batin yang menangis. Ya. Bisa kelihatannya seperti Bu Direktur ini misalkan, senyum-senyum, tapi dia ngempet itu batinnya. Kenapa? Lihat perilaku karyawannya misalkan. Ya, tapi beliau tetap tampil sebagai wajah yang penuh dengan senyum tadi. Seperti atensi, senyuman, kemudian ramah, supaya gotong royongnya tetap tumbuh. Untuk itu saya sampaikan yang pertama bahwa hidup itu sebenarnya menjaga keberkahan. Keberkahan itu apa? Keberkahan itu nilai tambah baiknya sebuah karya. Jadi kalau dulu didirikan itu punya tujuan dan tujuan itu sudah mulai tercapai, maka bagaimana tujuan yang tercapai itu kemudian tidak hanya dalam konteks saat itu, bisa bertahan sampai tahap berikutnya, sampai dengan hari ini. Apa yang dulu direktur pertama, Pak siapa tadi yang pertama? Dokter Murad, ya yang pertama. Ketika beliau meninggalkan ini, meninggalkan tempat ini, rumah sakit ini, memiliki sesuatu yang kemudian kebermanfaatannya itu masih bisa lestari sampai dengan hari ini, mungkin sampai dengan hari yang akan datang. Maka itu namanya amal yang berkah. Perbuatan yang memiliki makna lebih dari sekedar hitungan-hitungan material yang ada pada saat itu. Nah, perbuatan yang berkah itu yang pertama harus diawali dari motivasi atau niatan yang tulus dan ikhlas, murni. Jadi setiap pekerjaan kita yang kita sumbangkan untuk kemanusiaan atau untuk ketuhanan atau bahkan untuk kesemestaan sesuai dengan bidang kita adalah kesehatan. Kalau itu motivasinya benar, niatnya itu tepat, maka tidak hanya saat dia hidup di sini, dia akan mendapat manfaat itu. Tidak hanya tersanjung dan terpuji ketika dia ada di komunitas itu. Apalagi tadi Bu Yuni, saya katakan luar biasa analisa sosialnya tadi itu. Kita bisa maju. Kenapa? Kita berada di tengah-tengah masyarakat yang sangat sangat potensial. Sehingga bisa dijadikan kekuatan penopang yang dahsyat. Dibanding ketika misalkan kita berada di utara sono. Di mana rata-rata SDM-nya, kualitas pendidikannya rendah, daripada ke dokter lebih baik ke dukun. Walaupun petugas kesehatan sudah berusaha untuk mensupport. Saya tadi malam masih kedatangan orang. Tanya kepada saya, Ustadz, anak saya 3 hari nangis terus. Nah, saya bilang, lah suhu badannya panas enggak? Enggak. Nangis itu kenapa? Susu ibunya diganti susu bapaknya. Tak? Karena anaknya masih kecil, Pak. Sudah dibawa ke dokter. Enggak berani Mbak ke dokter. Lah, coba enggak berani Mbak ke dokter. Padahal tenaga spesialis yang menangani secara ilmu itu adalah dokter. Bawa ke dokter anak. Jangan ke dokter hewan. Ternyata enggak berani. Cuman begini. Terus saya bagaimana kalau enggak berani gini? Ya, kalau enggak berani berarti kamu itu suka dengan Mbak Dukun ya. Ya. Sehingga udah kalau gitu dekati dengan spiritualitas. Ya, dekati dengan spiritualitas. Kenapa? Boleh jadi, ya, namanya orang usaha. Nah, tapi itu kita dorong.
untuk supaya dia pergi ke dokter. Nah kalau di sini insya Allah lingkungannya begitu ya ada batuk dikit itu tidak bicara ini pasti ngening ini ya, pasti kena ini. Tapi langsung wah ini bawa aja ke rumah sakit, diperiksa, ditemukan oh ada unsur paruhnya begini atau radang tenggorokannya begini dan seterusnya. Jadi kalau kita bicara mengenai maju tadi itu sudah secara sosiologis sangat besar peluangnya sehingga kita tinggal bagaimana sumber daya itu tersedia. Nah, sumber daya itu satu aspek yang sangat mendasar adalah menjaga motivasi atau niatan di dalam bekerja. Seringkali orang itu mengalami pergeseran nawaitu itu, pergeseran motivasi dan niat. Itu ketika sudah mengalami perkembangan-perkembangan sehingga secara material kesejahteraan itu semakin bagus, tetapi secara rohani, spiritualnya itu melemah. Tidak jarang orang bisa rukun di saat dalam kondisi yang pas-pasan. Tapi begitu semua serba berlimpah, yang terjadi adalah keretakan hubungan. Karena itu ada namanya segitiga cinta, bukan cinta segitiga. Untuk membangun keakraban. Yang pertama namanya kedekatan emosi, rasa memiliki. Yang kedua namanya gairah, kepuasan dalam relasi. Hubungan yang saling memuaskan. Yang ketiga namanya komitmen. Kesungguhan berdiri tegak di atas tanggung jawab tugas masing-masing. Jadi yang pertama, kalau ingin meraih keberkahan, yuk kita tata ulang, kita perbaiki kalau memang ada pergeseran dalam motivasi atau niat kita. Di dalam mengabdi tadi itu. Di dalam bekerja itu. Sehingga kita tidak kehilangan makna. Yang kedua, tentu harus senantiasa bermuhasabah. Bermuhasabah itu koreksi. Menuntun amal intikot, koreksi diri. Tidak usah menunggu dikoreksi orang. Tapi kita melakukan koreksi diri. Barangkali bahasa manajemen yang agak tren itu ya pengendalian mutu internal. Ya, jadi bagaimana kemudian kualitas perbuatan kita tadi itu bisa kita lihat. Jika kurang kita perbaiki, jika itu sempurna kita tingkatkan lagi. Karena kata Bu Direktur tadi, ya toh, kita ini banyak kekurangan-kekurangan. Jadi tidak tidak penuh dengan kesempurnaan, tetapi kita itu dari yang kurang menuju yang sempurna. Ya. Ini luar biasa. Orang bisa mengatakan aku kurang sempurna dan aku akan memperbaiki diri untuk jadi sempurna. Itu bukti orang akan mengalami progresivitas yang bagus. Ada kemajuan yang ada pada diri dia. Kenapa? Mau menerima saran kritik. Kadangkala ketika kita sudah merasa bagus, itu masukan input yang sebenarnya sangat manfaati, itu bisa saja ditolak. Maka terjadi seperti iblis itu nanti. Iblis itu menolak ya, kebenaran bahwa yang merintah itu Tuhannya, lalu dia nggak tunduk karena merasa apa? Aku lebih baik daripada Adam. Masa yang baik disuruh belajar pada yang tidak baik? Padahal di dalam ketidakbaikan, ketika yang memerintah itu maha tahu, maha sempurna, disitulah ada nilai yang sangat berharga. Atau seperti kasus Musa. Musa itu ditanya siapa yang paling ngerti di antara kamu? Dia jawab aku. Begitu bilang aku, coba bergurulah kamu pada orang yang ada di tepi pantai. Yang itu sering disebut dengan Khidir. Sehingga seolah menjadi paradoks. Apa yang realita, yang seolah itu benar, menurut pandangan akal terbatasnya manusia. Contoh, melubangi perahu milik orang, tindakan bagus enggak? Enggak tahu? Memukul anak meninggal, bagus enggak? Enggak tahu. Tetapi ternyata apa yang dilakukan oleh Khidir itu ternyata itu benar. Bukan salah. Cuman sudut pandangnya yang berbeda. Musa tidak sampai dibalik daripada apa yang dikerjakan orang. Taunya pokoknya ini salah dari sisi realitanya. Kadangkala ingin membuat kemajuan itu harus merobohkan tradisi dan budaya yang ada. Mohon maaf ya, ini agak ekstrim. Untuk mengubah
sesuatu menjadi istimewa, itu kadang kalau mindset lama itu harus ditinggalkan. Itu kalau nggak bisa diupdate ya sama dengan dulu ketika saya latihan silat. Ketika saya punya jurus dari perguruan A, kemudian saya belajar jurus di perguruan B, saya tidak akan bisa menjadi bagus di perguruan B ini sepanjang yang di A ini tetap saya ikutkan. Kata guru saya, buang itu yang pertama. Konsentrasi kepada yang baru. Ya, kadang-kala meninggalkan yang lama itu penting, sepanjang mendapat yang baru lebih baik. Jangan sebaliknya ya. Jangan sebaliknya, belum dapat yang baru, sudah meninggalkan yang lama. Ini bukan bicara KUA. Saya khawatir yang sana itu karena tahu kalau saya di KUA itu ya. Ya. Nah jadi perbaikan yang berkelanjutan itu biasanya melalui sistem manajemen. Nah itu barangkali nanti ada upaya yang signifikan, bagaimana menata sumber daya, kemudian bagaimana mengoptimalkan saspras itu terkait dengan ikhtiar untuk muhasabah. Ketika muhasabah muncul dua hal. Yang pertama namanya mu'aqobah. Mu'aqobah itu kalau memang tidak benar ya dikasih sanksi. Yang kedua namanya muhasana. Kalau memang dia itu punya prestasi maka dia diapresiasi dengan diberi penghargaan. Nah, tadi saya lihat pada tahun keberapa dapat penghargaan satu-satunya RSD tipe C yang dikunjungi oleh kementerian dari pusat, kemudian diapresiasi luar biasa. Ya, tinggal bagaimana mengulang. Kata Bu Direktur kan masalahnya itu berbeda, tapi tantangan dirasakan sama-sama berat. Panjang iya dirasa-rasa ya. Jangan dikira hidup itu berbeda. Semua sama antara senang dan susah. Cuman pemicu kesenangan, pemicu kesusahan itu yang beragam. Ya, itu yang beragam. Kemudian yang ketiga adalah berorientasi pada masa depan yang lebih baik. Islam sebagai ajaran yang memberikan keyakinan jika ditegakkan dengan benar, maka keberkahan hidup dan keberkahan amal itu akan terjaga. Kalimatnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang dijaga itu bukan yang telah, tapi yang sedang dan akan. Maka orang menoleh masa lalu itu bukan untuk bernostalgia. Bernostalgia itu biasanya begini. Tadi ketika ada tayangan dokumenter itu ya, kemudian ada yang seragam peserta upacara tadi kelihatan gemuk. Yang situ bilang, itu dulu masih gemuk itu. Sekarang sudah kurus. Itu nostalgia. Ya. Bahasa Quran, wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Sesungguhnya masa lalu itu adalah pijakan untuk bangkitnya masa kini dan masa yang akan itu dirancang oleh bangun pada saat ini. Makanya harus ada orientasi masa depan yang lebih baik. Alhamdulillah saya melihat saran Ibu Yuni sudah dijalanin sama Bu Direktur ya. Karena ada rancangan akan meningkatkan pelayanan di aspek spesialis tadi itu ada hemo itu aku keliru Mona Lisa. Ya. Kemudian ada jantung ya yang tadi sudah dirancang. Ya, mudah-mudahan Pak. Ya. Kemudian terkait dengan spirit masa depan lebih baik, itu artinya orang tidak boleh meninggalkan begitu saja masa yang telah, tetapi tidak boleh terbelenggu dengan masa yang lalu itu. Tetapi semua itu ketika dilakukan muhasabah ditemukan ada sisi-sisi positif, ada sisi-sisi negatif, maka yang positif ini digunakan sebagai daya ungkit untuk lebih melecutkan kreasi dan inovasi yang dilakukan. Itu kalau kita berorientasi masa depan. Bahasa Qur'annya faltandur nafsu maqaddamat sligot. Jadi hendaklah menoleh yang telah untuk menyusun yang akan. 19 tahun ke belakang, apa saja yang pernah dijalani? Boleh untuk dikenang, tapi kita tidak hanya mengagumi atau mencaci. Tetapi apa yang sudah disaksikan itu, mana yang baik dijadikan pelecut untuk kemajuan. Mana yang buruk dijadikan pelecut supaya kita tidak hancur.
Kenapa? Karena keburukan yang terus disertakan akan menjadi kekuatan destruktif bagi perkembangan sebuah usaha atau amal kita. Jenengan pasti pernah gegeran antara suami istri ya. Sudahlah, semesra-mesranya suami istri masih ada saat untuk gegeran. Tapi ketika gegeran dikembangkan, diteruskan, dibawa terus, maka ini ada kekuatan destruktif yang akan membuat jarak hubungan relasi yang semestinya gairah. Ada kepuasan dalam komunikasi pasangan menjadi hampa. Dan ketika hampa, alladzi yuwaswisu fi sudurinas, bisikan-bisikan eksternal namanya setan itu akan semakin santer, semakin kencang. Dan ketika bisikannya itu berpadu dengan nafsu yang ada di jiwanya, ketemu pas, jadilah kehancurannya. Jadi kehancuran itu ada faktor eksternal, ada faktor internal. Sama dengan ketika kita bicara COVID, kan ada istilah imun secara internal. Ada namanya iman internal. Ada aman, aman eksternal. Termasuk jaga jarak, itu kan eksternal. Cuci tangan, ya, air mengalir pakai sabun, ya, terus pakai apa lagi itu? Masker, ya, nah itu adalah faktor eksternalnya, di samping daripada keberadaan virus yang tidak bisa terdeteksi oleh indera kita. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau virus itu bisa diterjemahkan di dalam kajian teologinya itu, kira-kira bangsane setan. Virus itu bangsane setan. Gak ketok, tapi ada, gitu loh. Nah kita itu kan sering nggak percaya. Jadi kalau Bu Yuni tadi bilang begitu, betul Bu. Saya di lapangan menjelaskan warga saya saja, sulitnya setengah hidup. Bukan setengah mati, kalau setengah mati ya enggak terasa dia. Setengah hidup. Dibilangin jaga jarak, ini sholatnya juga jaga jarak. Saya malah dikirimi surat yang isinya cerita mengenai setan yang menyesatkan manusia. Kirimi. Saya bilang, lah ustadznya kok malah dikirimi ayat-ayat setan. Dianggap setan ustadznya ini. Angel betul untuk menyadarkan. Itu yang terpelajar. Apalagi yang tidak terpelajar. Akhirnya saya pakai gaya agak semi-semi diktator. Pokoknya yang tidak satu barisan dengan saya, ya sudahlah. Kalau ada apa-apa jangan panggil saya. Nah kan itu semi diktator. Pemimpin kok nggak mau untuk bertanggung jawab dengan yang dipimpin. Baik buruknya anak buah itu pasti berisiko kepada ibu dan bapak buah. Jadi pimpinannya itu akan terkena. Nah, jadi kalau melihat seperti itu, sudah barang tentu orientasi masa depan wal akhirah khairul laka minal ula. Harus terus. Yang berikutnya adalah berorientasi kepada kerja yang berkelanjutan. Sehingga kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing itu berbasis pada kompetensi dan kerja profesionalnya. Punya orientasi, tetapi nggak punya kerja prestasi, itu juga ibarat orang mimpi, gitu ya. Karena itu harus diikuti dengan i'malu ala makanatikum. Tidak hanya orientasi masa depan, keinginan-keinginan yang baik, tetapi harus kerja. Harus diterjemahkan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, gitu. Dalam bahasa panjenengan kerja profesional. Kerja profesional. Kerja yang berbasis kepada penegakan tugas kewajiban, fungsi dan tanggung jawab sesuai kompetensi masing-masing. Yang nggak kompeten ya minggir. Sekarang ada istilah SKK NI kan. Jadi semua itu disertifikasi. Tenaga perawat sertifikat keperawatan, ya, tenaga dokter sertifikat kedokterannya. Bahkan sampai security pengamanan itu pun ada kompetensi yang harus dimiliki. Makanya kalau Pak Dokter kemudian masuk atau Bu Direktur masuk ke ruangan, ketika masuk pakai mobil harus tunduk kepada satpam yang mengarahkan. Kalau tidak, walaupun beliau itu pimpinan yang tertinggi di tempat itu, bisa-bisa menjadikan penyebab terjadinya bahaya. Makanya dulu ada istilah yang bisa memundurkan presiden itu kan satpam, jukir, gitu ya.
Karena maju mundurnya kendaraannya itu bergantung kepada ilmunya si jukir tadi itu. Nah, oleh karenanya kerja yang profesional itu mengapresiasi kompetensi keahlian yang dimiliki masing-masing sehingga ada kepuasan. Nah, kalau kepuasan terbangun, spirit sinergitas yang terakhir, spirit sinergitas, kerja bareng, gotong royong itu indah, tidak perlu disupport, tetapi sudah jadi kebutuhan setiap individu yang ada dalam sistem manajemen itu. Jadi yang terakhir adalah membangun kerjasama melalui kemitraan strategis, karena memang kita sebagai manusia itu tidak mampu mewujudkan keinginan kita saja tanpa melibatkan orang lain. Ibu ingin bahagia, tapi kebahagiaan ibu itu bergantung dengan beberapa situasi. Nah, beberapa situasi ini kalau nggak mendukung, ya tidak akan pernah bahagia. Ya, karena itu kemudian bagaimana supaya sinergitas kerjasama itu tadi betul-betul dirasakan saling menguntungkan satu dengan yang lain, maka penghormatan atas hak dan kewajiban menjadi mutlak. Maka sekali lagi kerjasama dengan para pihak, apakah tadi ada BPJS misalkan ya, ada ketenaga kerjaan. Karena tadi saya ngobrol itu kayaknya di Balung ini aja untuk tenaga honorer itu 200 lebih ya. Tenaga honorernya itu, Bu, yang bukan PPK, yang kontrak biasa itu aja seperti itu. Bagaimana kalau situasinya pandemik seperti ini misalkan, itu kan juga dibiayai dari pendapatan yang atau pemasukan yang ada, ya. Atau kemitraan dengan tenaga ketenaga kerjaan itu misalkan. Ya. Kalau tidak ada rasa puas, saling menguntungkan, sulit untuk bisa bahagia. Insya Allah yang paling akhir adalah doa. Sehebat apapun motivasi, sehebat apapun usaha, kita sebagai warga bangsa Indonesia itu mengenal ketuhanan yang maha besar. Ada Tuhan yang dia membolak-balikkan hati manusia. Agar kita istiqomah dan konsisten dalam kerja yang berkah, tentu kita bersandar dengan keagungannya. Karena itu mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ikhtiar awal dibangunnya RSD Balung sampai dengan yang akhir nanti senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupan kemanusiaan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar RSD Balung, baik yang masih aktif maupun yang sudah purna, senantiasa diberi kesehatan lahir batin, diberi murah rezeki, dan bisa lebih bermakna, memberikan arti dalam kehidupannya dunia sampai dengan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa barik wa sallim ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, lakal hamdu anta mulkus samawati wal ard. Walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Nawwir qulubana ya Allah. Nawwir afidatana ya Allah. Nawwir lisanana ya Allah. Nawwir jami'a a'dha'i jasadina wa arwahina binurika nur hidayatika wa binurika nur hikmatika kama nawartas samawati wal arda abadan abadan ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Salimna wa salim ahlana wa salim ikhwanana wa salim keluarga besar RSD Balung. Minal afati wa nikmah wa minal hammi wa minal gummah wa minal bala wal musibah wa corona. Allahumma ya Allah yassir umurana wa khasil maqasidana wa balikna ilaika
Ya mujibal sa'ilin istajib du'ana ya rabbal alamin. Ij'al awwal ikhtiyarina hadha nikmah wa fi awsatiha rahmah wa fi akhiriha najaka wal maghfirah. Ya Rabbana lakal hamd kama yang bangri jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud. Nas'aluka salamah fid dini wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa salim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, mudah-mudahan Allah mengberkati kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya acara doa, berakhir pula seluruh rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun Rumah Sakit Daerah Balung yang ke-19. Terima kasih kepada seluruh undangan atas waktunya. Terima kasih Ibu PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Kemudian terima kasih kepada Dr. Murad SPUG, Dr. Lili Laksmiati, Dr. Bambang Suwartono, terima kasih kepada Bapak Camat Balung, terima kasih kepada Bapak Kapolsek Balung, terima kasih kepada Bapak Dan Ramil, serta mitra kerja RSD Balung dari BPJS, Bank Syariah Mandiri dan Bank Jatim. Serta kami ucapkan terima kasih kepada seluruh undangan. Selanjutnya di ruang chat, sudah banyak ucapan selamat ulang tahun kepada kami, terima kasih. Untuk selanjutnya kami memberi kesempatan kepada Bapak Ibu undangan untuk secara langsung memberikan ucapan selamat. Mungkin diawali dari Ibu LT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Selamat pagi, selamat siang, Ibu. Selamat siang. Bisa terdengar ya? Inggih, Bu. Mohon maaf gelap, saya soalnya ini lagi di luar. Inggih, Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur RSD Balung, Bapak Ibu mantan Direktur RSD Balung yang hadir pada kegiatan hari ini, yaitu dalam rangka peringatan HUT RSD Balung yang ke-19. Seluruh undangan mungkin yang bisa saya lihat di sini ada Bapak Camat tadi ada, kemudian Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek Balung, serta seluruh pejabat struktural dan staf dari RSD Balung. Saya sampaikan selamat pada usia yang ke-19 dan selanjutnya sukses, sukses, sukses untuk melayani masyarakat di Kabupaten Jember. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ucapannya. Semoga sukses dan sehat selalu. Amin. Untuk ucapan selamat selanjutnya, kami persilakan Bapak Kapolsek Balung, Bapak Sunarto. Silakan Bapak. Inggih, monggo silakan di-unmute. Inggih, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Rumah Sakit Umum Daerah Balung. Teruslah melayani masyarakat, kita sehatkan masyarakat kita, warga Balung khususnya, umumnya warga Jember. Ke depan kita akan semakin solid, bersinergitas untuk melayani masyarakat kita. Rumah Sakit Umum Daerah Balung
Sukses, sukses, sukses. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya Bapak Camat Balung, Bapak Widayaka. Apakah masih ada di sini Bapak Widayaka? Selamat siang Bapak. Oke, sementara Bapak Dan Ramil Balung. Selamat siang Bapak Dan Ramil Balung. Mungkin ada yang mewakili? Tidak ada, nggih. Dari Puskesmas Balung, Ibu Dr. Nia? Atau mungkin ada yang mewakili? Ya, saya dari Puskesmas Balung mengucapkan selamat ulang tahun kepada Rumah Sakit Daerah Balung yang ke-19. Semoga semakin sukses dan komprehensif dalam pelayanan masyarakat Kabupaten Jember, khususnya masyarakat Kecamatan Balung sendiri. Semoga senantiasa terjalin kerjasama yang baik dan dengan Puskesmas Balung pada khususnya. Terima kasih. Amin, terima kasih Dokter. Ini selanjutnya dari Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri atau Bank Jatim mungkin? Ya, dari Bank Syariah Mandiri ya Bu ya. Oh iya silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat milad untuk Rumah Sakit Daerah Balung yang ke-19. Semoga tambah jaya. Dipastikan sama-sama bisnis di pelayanan ya. Jadi pelayanannya tambah baik dan memberikan keberkahan untuk keluarga besar Rumah Sakit Balung dan mitra. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Selamat siang. Sampun nggih. Baik, mungkin sudah mengucapkan di kolom chat yang sudah ada. Selanjutnya, selesai sudah seluruh rangkaian acara, kami atas nama segenap panitia dan keluarga besar Rumah Sakit Daerah Balung mengucapkan permohonan maaf apabila dalam penyampaian dan penyambutan kami ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami informasikan juga bahwa acara ini merupakan acara puncak dari peringatan Hari Ulang Tahun Rumah Sakit Daerah Balung yang ke-19, di mana sebelumnya ada acara RSD Balung Berbagi yang dilaksanakan hari ini sebelum acara ini dimulai. Dan acara ini juga ditayangkan secara live streaming melalui YouTube dengan link yang sudah kami share. Akhir kata, mohon maaf atas segala khilaf. Dirgahayu Rumah Sakit Daerah Balung, sukses, sukses, sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.